A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di dalam kesempatan video kali ini saya Cak Luk akan melanjutkan ngaji kitab Wasiyatul Mustafa kita, atau sesungguhnya ialah Al-Bayanul Mushaffa fi Wasiyatil Mustafa. Semoga senantiasa dilimpahi barokah dan kemanfaatan serta keistiqomahan, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini ialah sampai pada mau'idhah wa hikayah. Ada pitutur, ada nasihat, dan juga cerita atau disertai cerita, atau cerita yang di dalamnya mengandung nasihat untuk kita, terutama ialah tentang terkait keajaiban doa ibu untuk anaknya. Baik, langsung saja kita lanjutkan ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin, amin ya rabbal alamin. Karena di sini tidak berbahasa Arab alias berbahasa Jawa dengan Jawa bego, langsung saya bacakan, dan dalam PDF-nya memang kurang jelas sehingga saya bacakan langsung dari kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ono sawijining wong tuwa kang wis masyhur kautamane. Suwijine dina dheweke neja lunga Mekah, lan dheweke ijih duwe ibu kang ibune mau ora ridho yen dheweke lunga Mekah. Dikisahkan, ini hikayah, cerita, dikisahkan ada seorang yang sudah berumur atau sudah tua, dan bahkan ia memiliki keutamaan tertentu. Ya, seorang syekh. Pada suatu hari ia ingin berangkat ke Mekah, ya, untuk beribadah haji ke Mekah. Lalu ia ini statusnya masih mempunyai, atau ia masih hidup bersama ibunya, jadi ibunya belum meninggal. Namun sang ibu tidak ridho kalau ia pergi ke Mekah. Cekake wong mau ora kaduga njaluk ridhone ibune. Ia tidak mendapatkan ridho dari ibunya, tapi dia maksa. Terus dheweke lunga Mekah. Banjur ibune teko ana mburine, dheweke sarana ngucap, "Ya Rabbi, saestunipun anak kula menika ngobong ing kula sarana genine pisah. Gusti, mugi nguwasakaken panjenengan ing siksa dhateng anak kula menika." Karena sang anak atau sang syekh tadi memaksa untuk berangkat ke Mekah meskipun tidak diridhoi oleh ibunya, maka tatkala ia mulai berangkat melangkahkan kaki ke Mekah, sang ibu pun dari belakangnya mengikutinya sejenak sembari berdoa, "Ya Rabbi, oh Tuhanku, sesungguhnya anakku ini telah membakar perasaanku dengan api perpisahan. Oh Tuhanku, maka kuasakanlah siksa pada anakku itu." Ibune terus DPDP lan munajat marang Allah.
begitulah doa ibunya, doa yang buruk untuk anaknya agar disiksa oleh Allah. Barang wong tua mau mlebu swijining kutha saking kutane negara Mekah, banjur dheweke mlebu masjid ing dalem bengi krana arep ngibadah. Dadak ana maling mlebu swijining omah, mongko banjur wong kang duwe omah mau ngerti yen ana maling. Malinge terus melayu marang arahe masjid. Wong akeh banjur padha anggoleki. Barang wong-wong teka ing lawange masjid, malinge banjur lunga. Tumuli wong-wong padha kandha malinge ana jero masjid. Nah, pada perjalanannya sang syekh tadi atau orang tua yang nekat berangkat ke Mekah tadi, sampailah ia pada suatu kota dari daerah Mekah, yang kemudian ia masuk ke dalam suatu masjid pada suatu malam untuk melaksanakan ibadah. Tiba-tiba di malam itu ada seorang pencuri yang memasuki rumah seseorang, namun ketahuan sang pemilik rumah, hingga sang pencuri itu pun kemudian lari terbirit-birit. Ia lari ke arah masjid, kemudian para penduduk mengejarnya sampai pada pintu masjid. Itu pun si pencuri itu langsung belok arah. Namun para penduduk mengetahui bahwa maling itu menuju arah masjid, sehingga dianggap berada di dalam masjid. Para penduduk yang mengejarnya pun meyakini bahwa si pencuri bersembunyi di dalam masjid. Banjur wong-wong mau padha mlebu masjid. Kok wong tuwa ngadeg lagi salat. Saknalika wong tuwa mau terus dijegal, disowanake marang ratune kutha kono. Terus ratu merintahake ngethok tangan lorone lan sikil lorone, lan ngetokake mata lorone. Terus wong-wong mau ngethoki tangan lorone lan sikile lan sikil lorone, uga ngetokake mata lorone. Karo undang-undang ing dalem pasar ya ngene iki walese wong kang dadi maling. Wong tua mau kondo, sampeyan sedaya sampun ngucap mekaten. Balik ngucap ya iki walese wong kang nejo lunga Mekah tanpa izine ibune. Nah, sampailah tadi, ini bahasa Indonesianya, sampailah para penduduk atau masyarakat mengejar maling itu dan mengira maling itu di dalam masjid. Ketika menengok ke dalam masjid, masyarakat atau para penduduk yang mengejar maling atau pencuri itu melihat ada sosok sang syekh tadi sedang sholat, maka langsung dijegal, diarak, diserahkan kepada pemimpin, ya, raja atau ratu yang penguasa. Sang penguasa pun menjatuhkan hukuman terhadap sang syekh yang sudah terlanjur tertuduh sebagai pencuri. Ia dihukum dengan dipotong kedua tangannya, dipotong kedua kakinya, dan juga dicongkel kedua bola matanya. Setelah itu ia pun diarak ke pasar dan dipertontonkan sembari diteriakkan oleh para penduduk bahwa beginilah orang atau ganjaran atau balasan bagi pencuri. Mendengar kata-kata itu, sang syekh pun
berucap, kalian semua jangan berkata seperti itu, tapi katakanlah bahwa keadaan semacam ini atau balasan ini yang aku terima, maksudnya yang diterima oleh sang syekh, adalah balasan bagi orang yang hendak menuju Mekah tanpa mendapatkan izin dari ibunya. Barang wong-wong mau ngerti yen dheweke iku dudu maling, balik wong kang luput marang ibune. Banjur wong-wong mau padha nangis lan padha ngersula. Mongko banjur padha balekake wong tuwa mau marang ibune. Nuli diselehake ana lawange langgar. Setelah mendengar kata-kata sang syekh, masyarakat atau orang-orang pun menyadari bahwa ternyata orang ini bukanlah maling itu, bukanlah pencuri itu, tapi seseorang yang telah menerima akibat dari kesalahannya, yang memaksakan diri berangkat ke Makkah tanpa izin dari atau tanpa ridho dari ibunya. Setelah memahami itu, masyarakat pun banyak yang menangis, menyesal dengan apa yang telah mereka perbuat. Lalu mereka pun mengembalikan orang tua itu kepada ibunya. Diletakkanlah orang tua itu di depan pintu rumah ibunya atau tempat ibadah ibunya. Keri-keri ana jerone langgar kono, ibune lagi matur karo pangeran lan ngucap, ya Rabbi, menawi nyoba panjenengan ing anak kula kelawan bilai, monggo kula aturi ambang sulaken panjenengan ing anak kula dhateng kula, sehingga kula sumerap dhateng piyambake. Ringkese cerita, wong tua mau undang-undang mangkene, kawula menika tiyang ingkang musafir tur ingkang lesu. Mbok inggih kula menika panjenengan paringi mangan. Rehning ibune ora ngerti yen iku anake. Semono uga anake ya ora ngerti yen iku ibune. Ibune nuli kandha. Marga sira ing dalem lawang. Wong tuwa matur, kawula sampun boten gadah sikil ingkang kangge mlampah. Ibune kandha maneh, tawakno tangan loro ira. Wong tuwa matur, kawula sampun boten gadah tangan. Ibune banjur ngendika, lamun aku aweh mangan ing sira, mongko dadi hasil keharaman antarane aku lan sira. Wong tuwa matur, wong tuwa mau banjur matur maneh, Mbok panjenengan sampun ajrih bilih kawula menika tiyang ingkang sampun boten gadah mripat kalih. Ini aku sudah nyampe ke halaman berikutnya. Saya terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Maka sampailah, setelah sampai diletakkan di depan pintu rumah atau langgar ibunya, kemudian terdengarlah suara sang ibu berdoa kepada Allah. Ya Allah, duhai Tuhanku, seandainya Engkau telah memberikan cobaan kepada putraku dengan berbagai macam petaka, maka saya mohon agar Engkau kembalikan ia kepadaku agar aku mengerti atau mengetahui keadaannya. Singkat cerita, orang tua tadi yang sudah di depan pintu ibunya, pintu rumah ibunya, tiba-tiba berkata, saya ini adalah orang yang musafir dan juga sedang kelaparan.
saya butuh makan, maka berilah saya makan. Dan ini keduanya sama-sama saling tidak mengetahui kalau itu adalah anaknya dan itu adalah ibunya. Kemudian sang ibu pun berkata, kemarilah, mendekatlah kemari, masuklah ke pintu, mendekatlah ke pintu. Tapi orang tua tadi bilang bahwa kedua kakinya sudah terpotong, tidak bisa berjalan. Lalu sang ibu pun berkata lagi, kalau begitu julurkan kedua tanganmu. Maka si orang tua tadi pun berkata, aku pun juga tidak mempunyai kedua tanganku lagi. Sang ibu berkata lagi, kalau seandainya aku menyuapi kamu, aku memberi makan kepadamu dengan menyuapi, maka ini akan menjadi keharaman antara aku dan kamu. Setelah ibunya berkata seperti itu, kemudian si orang tua tadi pun berkata, jangan takut, karena sesungguhnya aku ini sudah tidak memiliki kedua bola mata lagi, artinya buta. Setelah mendengar itu, sang ibu pun segera mengambil roti, sepotong roti, dan juga air, satu kendi. Yang kemudian dihaturkan di depan orang tua tersebut. Barang mengkono wong tua ngerti yen iku ibune, banjur raine diselehake ana ing delamaan lorone ibune karo kandha, Bu, kawula menika putra panjenengan ingkang durhaka. Barang ibune ngerti yen iku putrane, terus nangis lan kandha, ya Rabbi, ya Allah, bilih kedadosan tingkah ingkang kados mekaten menika. Monggo kawula aturi, monggo kula aturi anjabut dhateng ruh kula lan anak kula ingkang supados para tiang-tiang boten sumerap ing cemenging rai kula. Durung sampurna anggone munajat, wong wadon mau wis kajabut nyawani wong loro mau. Intaha. Nah, setelah diambilkan roti dan juga air satu kendi yang kemudian dihaturkan di hadapan orang tua itu, si orang tua itu kemudian mendadak tahu bahwa itu adalah ibunya sendiri, sehingga ia pun berkata, sambil bersujud meletakkan wajahnya di telapak kaki ibunya, Ibu, aku ini adalah putramu sendiri yang telah durhaka. Lalu sang ibu pun mengerti, mengenali bahwa betul itu adalah putranya sendiri. Ia pun langsung menangis dan berkata, oh Tuhanku ya Allah, jika keadaan ini yang semacam ini, maka hamba mohon agar Engkau cabut nyawa kami berdua, agar orang-orang tidak melihat wajah gelapku. Belum selesai sang ibu bermunajat, berdoa, memohon kematian kepada Allah, kedua orang itu, sang ibu dan anaknya, sudah dicabut nyawanya oleh Allah. Wallahu a'lam, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ridha rabbi fi ridhal walidaini wa sukhtur rabbi fi sukhtil walidaini. Sebagaimana telah disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridho Allah atau ridho Tuhan ada atau terletak pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan kedua orang tua. Durratun Nasihin halaman 242. Allahu a'lam bishawab. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita, dan orang tua kita juga menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad